wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi hukum halal dan haram. Definisi halal. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum syariat, baik digunakan, dilakukan, dan dikonsumsi. Dan halal juga merupakan sesuatu yang baik bagi akal, tubuh, dan jiwa. Sementara itu, definisi haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Dan apabila kita melakukan perbuatan haram akan menjerumuskan kepada dosa dan keburukan. Dasar hukum halal dan haram sebagaimana disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran pada Quran Surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Maksud dari ayat tersebut adalah larangan mengharamkan yang halal. Orang beriman dilarang menjadikan sesuatu yang baik, makanan, minuman, pakaian, dan kenikmatan dunia yang halal sebagai haram bagi diri sendiri tanpa dalil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah ada sahabat yang ingin berpantang dari daging, tidur di kasur, atau menikah, lalu ayat ini diturunkan. Berikut beberapa hewan halal. Yang pertama ada ayam, dan yang kedua ada rusa, dan yang selanjutnya ada sapi. Dan masih banyak lagi jenis-jenis hewan yang halal. Dan ada juga beberapa daging yang haram, yaitu seperti daging buaya, seperti daging anjing, dan daging babi. Jadi inilah diantaranya daging-daging yang haram. Setelah itu, dasar hukum selanjutnya adalah hadis. Hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan hadis ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada ijtihad. Ijtihad itu adalah usaha sungguh para ulama dalam menetapkan suatu hukum masalah yang belum ada pada Al-Quran dan hadis. Materi selanjutnya yaitu adalah sebab halal dan haram. Pada dasarnya, semua hal hukum itu adalah boleh kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keharaman. Halal dan haram dapat disebabkan karena tiga. Yang pertama ada zat asal, yang kedua ada sifat asal, dan yang ketiga ada proses. Yang pertama yaitu ada zat asal. Zat asal itu adalah haram karena zatnya. Contohnya seperti bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tanpa menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sifat asalnya. Haram karena sifatnya. Contohnya seperti khamar, berjudi, dan syirik. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu adalah prosesnya. Jadi sesuatu itu bisa haram karena cara memprosesnya atau memperolehnya. Seperti dalam contoh, memproses atau menggabungkan makanan yang halal dengan yang haram. Dan contoh lain seperti memproses harta atau menghasilkan harta dari jalan judi dan korupsi.
Materi selanjutnya yaitu penerapan hukum halal dan haram. Ilmu halal dan haram mestilah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari segi sikap, perilaku, dan konsumsi. Sikap meyakini bahwa halal dan haram ditetapkan Allah demi kebaikan. Contohnya, membuang makanan sisa-sisa termasuk perbuatan haram karena mubazir. Dari segi perilaku, perilaku buruk merugikan orang lain dan lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan dapat dihukumi haram meski sering tidak kita sadari. Kemudian yaitu konsumsi. Muslim wajib memilih produk halal dan mengkonsumsi yang halal, dan itu adalah hukumnya wajib, sedangkan yang haram akan mendatangkan dosa.